tanggal 8 April hari ke-99. Bacaan 2 Raja-Raja pasal 1-3. Pemerintahan Yoram. Garis besar, sementara 1 raja-raja berfokus pada pelayanan Elia, 2 raja-raja menceritakan pelayanan Elisa. Setelah Elia membuat pernyataan kenabiannya yang terakhir, yaitu meramalkan kematian Ahazia karena menyembah berhala yang tak bernyawa dan bukan kepada Tuhan yang hidup, ia diangkat ke surga dalam badai angin, meninggalkan muridnya Elisa untuk melanjutkan pekerjaan kenabian dalam memanggil bangsa kembali kepada Tuhan. Dengan mengenakan jubah Elia dan menerima 2 kali porsi roh Elia, Elisa tidak membuang waktu untuk memulai pelayanan kenabian dan mujizatnya. Ia meramalkan bahwa Tuhan akan mengisi lembah Edom dengan air, membebaskan pasukan Raja Yoram dari kehausan, dan memungkinkan mereka mengalahkan kekuatan Moab dan meredakan ancaman musuh. Renungan harian. Jika mujizat didefinisikan sebagai sesuatu yang begitu sulit sehingga hanya Tuhan yang dapat melakukannya, dalam bidang hidup mana yang Anda membutuhkan keajaiban tersebut? Dan bagaimana bisa Anda membandingkannya dengan kisah-kisah keajaiban di Alkitab? Tuhan berkata kepada Abraham, "Adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan?" Lihat Kejadian pasal 18 ayat 14. Dan Abraham menjadi ayah pada usia 100 tahun. Ketika Elisa memberitahu Raja Yoram dan pasukannya yang kehausan bahwa Tuhan akan mengisi lembah dengan air, Elisa meyakinkan raja, dan itu pun adalah perkara ringan di mata Tuhan. Lihat 2 Raja-Raja pasal 3 ayat 18. Dan keesokan paginya, air datang. Yeremia menyatakan tiada suatu apapun yang mustahil untukmu. Lihat Yeremia pasal 32 ayat 17. Dan seorang perawan melahirkan juru selamat. Apa tantangan dalam hidup Anda yang tampak terlalu besar bagi siapapun selain Tuhan? Tuliskan nama Anda dengan salah satu kisah di atas sebagai kesaksian Anda tentang keyakinan akan kemampuan Allah untuk melakukan hal yang mustahil dalam hidup Anda. Meskipun Anda mungkin meminta Allah untuk melakukan sesuatu bagi Anda, Allah umumnya ingin melakukan sesuatu di dalam Anda. Pendalaman. Sekolah-sekolah Nabi, 2 Raja-Raja pasal 2 ayat 3. Kelompok para nabi, lihat 1 Raja-Raja pasal 20 ayat 35, 2 Raja-Raja pasal 2 ayat 3, 5, 7, pasal 4 ayat 1, dan 38, pasal 5 ayat 22, dan pasal 6 ayat 1. Mungkin terdiri dari para pemuda yang belajar tentang hukum dan sejarah Israel untuk kemudian mengajarkannya pada orang-orang Israel. Mereka tinggal di beberapa tempat seperti Gilgal, Bethel, dan Yeriko. Tuhan sepertinya memerintahkan Elia untuk mengunjungi mereka sebagai kunjungan terakhir sebelum ia diangkat ke surga. Bagian ganda 2 Raja-Raja pasal 2 ayat 9. Elisa memohon untuk mendapat 2 kali lipat dari roh yang dimiliki oleh Elia. Hal yang menarik untuk dicatat adalah bahwa Alkitab mencatat 7 mujizat dalam pelayanan Elia, sementara dalam pelayanan Elisa dicatat 14 mujizat. Demikian renungan hari ini. Jika Anda ingin mendengarkan bacaan Alkitab hari ini, silakan buka tautan video yang tersedia di layar Anda. Amin. Tuhan Yesus memberkati.